Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Demokrasi, podcast Pahlawan Demokrasi KPU Kota Mojokerto. Berjumpa lagi dengan saya Roni dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Kali ini saya kehadiran seorang tamu istimewa, yaitu seorang muda. Walaupun rambutnya sih tua, tapi jiwanya jiwa muda, Sobat Demokrasi sekalian. Selamat pagi kepada Pak Harun. Selamat pagi. Beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto, yang mana kali ini beliau ada di Komisi 2 DPRD Kota Mojokerto. Sobat Demokrasi yang saya hormati, semoga pagi ini kita sehat-sehat semuanya. Kali ini tema kita akan berbicara seputar tentang demokrasi bagi masyarakat tentunya. Kenapa kali ini kami hadirkan? Karena beliau adalah, boleh dikatakan senior saya, Pak Harun. Siap. Semoga Pak Harun sehat selalu. Siap. Dan kebetulan beliau adalah dari politisi Partai Gerindra. Sangat bersyukur sekali kami KPU Kota Mojokerto hadir seorang sosok seperti beliau yang sudah malang melintang lebih kurang dari 2009 Pak. 2014 tepatnya ya. Karena saya tahu aktivitas Pak beliau dari 2009. Ya. Baiklah Pak Harun, santai saja kita ya. Di masyarakat mungkin taunya adalah pemilu juga pilkada. Nah, pemilu itu apa sih, kan begitu ya? Iya. Terus pilkada itu apa? Dapat esensinya memang terkesan adalah ini pemilihan yang diselenggarakan oleh pemilu, dan mohon maaf pasti bunyinya adalah tanda kutip amplop. Ya sudahlah, amplop kita sisihkan dulu. Iya. Pada intinya pada pertemuan kali ini saya kepingin ngobrol banyak dengan Pak Harun untuk lebih tahu banyak apa sih sebenarnya yang harus dalam arti kata begini, masyarakat atau warga Kota Mojokerto khususnya ini kuduro demokrasi ini apa, kan gitu loh. Tidak hanya sekedar pemilu atau sekedar amplop dan seterusnya dan seterusnya. Monggo Pak Harun disampaikan kepada warga Kota Mojokerto khususnya melalui podcast Pahlawan Demokrasi ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Waroni. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk ikut dalam mensosialisasikan terkait dengan pentingnya demokrasi, pentingnya pemilu, di mana ini menjadi ajang buat konstelasi politik untuk bisa memilih kepala daerah, memilih legislatifnya di dalam setiap periode yang dibentuk oleh KPU sendiri, Komite Pemilihan Umum. Tentunya pada pagi hari ini saya menyampaikan permohonan maaf sebelumnya, karena memang kalau seandainya pemahaman yang akan kami sampaikan ini pun belum maksimal. Ya, kami sebagai wakil rakyat, karena pemahaman konteks terkait dengan demokrasi ini butuh ahli sebenarnya, kan begitu ya. Berhubung kami ini kan hanya seorang anggota legislatif yang terpilih, lah konteks pemahaman kita ini lebih pada hal yang teknis, kan gitu ya, lebih pada hal yang teknis, sesuai dengan yang tadi disampaikan kepada Mas Roni bahwa saya terpilih dan kemudian di 2014, kalau saat ini terpilih di 2019 kemarin, saya hari ini masuk di Komisi 2. Lah Komisi 2 sendiri itu membidangi infrastruktur dan keuangan. Lah sudah mengacu kepada itu, kemitraan kita ini kan kita selalu bangun dengan eksekutif. Lah kembali lagi ke situ, jadi hal yang saya maksudkan terkait dengan hal teknis tadi itu tentunya ada proses sebelumnya, yaitu pemilu tadi itu, kan gitu. Nah, perlu difahami kepada beberapa segenap masyarakat bahwasanya demokrasi itu sendiri kan sebuah sistem pemerintahan yang menangani masalah
ya tentunya terkait dengan hukum, terkait dengan kebijakan kan gitu ya, terkait dengan apa istilah demokrasi yang digunakan sebagai negara itu menggambarkan sistem pemerintahan di mana pemerintahan itu akan mengatur apa pemerintahan itu dikelola oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Nah ini hal yang menjadi mendasarkan. Dulu memang sistem pemilu itu kan sistem demokrasi sendiri itu ada sistem demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung kan seperti itu. Lah demokrasi langsung itu biasanya dulu kalau menurut kita kita baca di buku-buku itu rata-rata demokrasi langsung itu ada pada era zaman-zaman yang dulu lah ya. Jadi kerajaan segala macam itu ada ya, memang semua komponen masyarakat itu dilibatkan karena mungkin jumlah penduduk juga tidak terlalu banyak. Pada saat itu memang dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kan begitu ya, kembali seperti itu. Maka dari itu memang pada saat itu ya melibatkan semua komponen rakyat itu mustahil kalau diterapkan pada masa-masa sekarang ini kan gitu. Nah disitulah sekarang ini kita menganut sistem pemerintahan, kita menganut pemilu tidak langsung kan gitu ya, maksudnya ya dilewatkan ke ada proses keterwakilan, dipilihnya perwakilan rakyat itu kan seperti itu. Kalau ada pemilu untuk eksekutif tentunya semua kepala daerah itu juga sebenarnya sama kategorinya, juga mewakili masyarakat atau rakyat yang ada di Mojokerto lah tentunya kan seperti itu. Untuk itu yang ini dipahamkan, kita memang menganut bukan menganut, artinya pemerintah ini khususnya pemerintah Indonesia ini menganut pemilu dengan proses yang dilakukan semua oleh kewenangan dari Komite Pemilihan Umum ya, jelaskan seperti itu. Lah lembaga independen ini tentunya dibentuk oleh pemerintah dengan maksud, dikandung maksud itu adalah untuk prosesnya kami memang tidak secara spesifik paham, mungkin Mas Roni yang lebih paham ya, tapi paling tidak proses keberlangsungan mulai dari pemberitahuan kepada semua partai, pengumuman terkait dengan terus kemudian partai sendiri bergerak untuk memilih atau menempatkan kader-kadernya ya, calon yang nanti ditetapkan menjadi calon sementara kan begitu. Terus kemudian calon tetap lah pada saat sudah ditetapkan dengan keputusan dari KPU calon tetap, itulah ada proses demokrasi. Nah tentunya proses demokrasi ini akan dilakukan oleh semua calon kan gitu ya, semua calon tetap untuk terus melakukan interaksi sosial kan gitu, melakukan kegiatan yang mana kegiatan itu memberikan ruang keyakinan gitu maksudnya. Jadi memberikan ruang keyakinan kepada masyarakat untuk supaya agar calon tetap itu pada konstelasi politik pada saat berlangsungnya pemilu itu, pada berlangsungnya kegiatan pemilihan itu, akhirnya dia berharap untuk bisanya dipilih. Lah semua ini sangat bervariatif sekali kan begitu ya, sangat bervariatif sekali cara-cara mereka kan gitu. Kalau saya secara pribadi ya memang aktif lah sebelumnya itu, memang saya bukan di ranah politik, saya membangun lembaga yang lainnya yang memang sedikit banyak itu bersentuhan dengan masyarakat ya. Saya ini aktif di koperasi kan begitu ya. Sehingga pada akhirnya di koperasi ini menjadi sarana buat saya. Kenapa saya alhamdulillah bisa terpilih untuk kedua kalinya ini ya, karena tadi itu anggota koperasi inilah yang saya manfaatkan untuk bisa menjadi kepanjangan tangan saya gitu, mensukseskan saya untuk bisa terpilih kan begitu. Selain itu, selain anggota koperasi, saya juga punya karyawan yang secara tidak langsung saya libatkan, selain juga tokoh-tokoh masyarakat. Baik, cukup bagus sekali. Nah, ini kan seperti itu Mas Roni. Jadi ini memang warga Kota Mojokerto biar sedikit paham sudah mulai. Ternyata memang demokrasi di Indonesia ini melalui pemilihan umum adalah memilih secara tidak langsung, yang mana memilihnya adalah melalui wakil rakyat seperti Pak Harun ini, sobat demokrasi. Sehingga masyarakat juga harus paham, artinya
bahwa proses demokrasi itu dimulai dari sana, Iya, dari mulai dari sana. penentuan calon wakil rakyat, Iya, gitu ya calon kira-kira. wakil rakyat, seperti Nah, itu. mungkin Mas Harun sendiri bisa memberikan gambaran bagaimana ketika seseorang, ya katakanlah seseorang seperti Mas Harun ini tadi kan pengusaha, Iya, katakanlah iya. begitu ya. Iya. Walaupun pengusahanya yang terlihat Iya. sekarang saya tahu koperasi, tapi sebenarnya tidak hanya itu saya yang tahu. Iya, iya. Tidak hanya itu karena kelihatannya sudah mulai dikembangkan ini. Iya, Nah, alhamdulillah. ini mohon maaf dari Pak Harun sendiri sebagai politisi Gerindra ini melihat katakanlah masyarakat awam, oh ini layak ini menjadi politisi Gerindra misalkan ya, misalkan. Iya. Ini bagaimana Pak Harun mensosialisasikan kepada masyarakat atau warga Kota Mojokerto supaya paham kan gitu ya, bahwa jadi calon seorang wakil rakyat itu seperti ini kan Oh, gitu ya, iya. kapasitasnya maksud Iya. saya ya. Kapasitasnya, Betul. kemudian aktivitasnya, Iya. mungkin kalau saya tadi Iya, melihat iya. di aktivitasnya Iya. Pak Harun sendiri sudah ada di bidang Iya. usaha dan lain-lain Iya, begitu. iya. Monggo Pak Harun. Iya, sedikit jadi pencerahan ya. ini ya sekali lagi ada yang perlu saya sampaikan permohonan maaf. Iya. Ini sebenarnya ya karena kapasitas saya sebagai sekretaris sebenarnya di Partai Gerindra, tapi Siap. tidak apa-apa sedikit menjelaskan. Ya mohon maaf kepada ketua saya kan gitu ya. Tidak apa-apa. Yang jelas, Insya Allah beliau menonton ini pasti. ya mohon maaf sebelumnya ketua. Jadi memang kita tidak melihat dari, walaupun saya kader Gerindra, saya tidak melihat dari bentuk partainya, tapi lebih karena secara menyeluruh, secara konteks umum Betul. aja kan Iya. begitu ya, secara konteks umum aja. Jadi wakil rakyat Jadi itu. ya bagaimana untuk jadi wakil rakyat, jelas kan ini memang yang dibangun setiap partai itu biasanya semua partai itu di bawah dewan pimpinan cabang kan, atau kalau partai yang lain ada dewan pimpinan daerah segala macam, itu di bawahnya mesti ada pimpinan anak cabang atau ranting atau segala macam. Ya. Lah biasanya dengan begitu itu menempatkan kader-kader yang berpotensi untuk megang di KSB, kepengurusan yang ada di masing-masing PAC dan mungkin ya ranting tadi itu. Yang jelas kalau di internal kami memang itu aja, dari seluruh komponen pengurus saja ada hampir totalitas itu sejumlah 100 lebih kan gitu. Artinya Lumayan, Pak. semua itu gerak yang dilakukan PAC atau ranting segala macam ketika ada instruksi dari DPP terkait dengan rekrutmen, kan tidak, kegiatan partai sendiri kan ada kegiatan yang perekrutan tidak cukup caleg, tapi perekrutan saksi juga akan dilakukan. Betul, betul. Nah persiapan ini menjadikan tentunya hampir semua partai itu berkeinginan berlomba-lomba bahkan untuk bagaimana mencari kader yang berpotensi untuk ikut di konstelasi politik kan, seperti itu. Nah memang agak sulit, tapi kami yakin apalagi Kota Mojokerto yang sempit seperti ini Mas Roni ya. Memang secara pelaksanaan pemilu ini dengan sempitnya area ini menjadi sesuatu yang betul-betul tantangan yang beda kan begitu. Terus kemudian ya kita harus optimis, harus yakin bahwa pada saat berlangsungnya perubahan pengurus di setiap 5 tahun sekali, atau yang paling tidak itu ada dari DPD terkait dengan SK, seandainya ada perubahan, itu kami terus membangun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Ada gerakan-gerakan yang sifatnya itu bulanan, ada yang sifatnya itu semesteran, ada yang juga tahunan. Nah tentunya kami terus akan melakukan sosialisasi terkait dengan gerakan yang dilakukan oleh partai saya kan, karena secara ya tentunya Partai Gerindra dalam ini terus melakukan, karena moto di Gerindra sendiri selalu bersama rakyat. Kalau selalu bersama rakyat ini, gerakan selalu bersama rakyat ini menjadi sesuatu yang melekat kepada masyarakat. Jadi kalau kader Gerindra hari ini tidak menunjukkan eksistensinya melekat di masyarakat, ya tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak elok. Nah, tuntutan kita memang itu semua butuh yang namanya biaya segala macam. Tapi saya yakinlah tolak ukur masyarakat tidak hanya sebatas biaya,
Karena saya yakin ketika kita seandainya kader itu terus kemudian diberikan ruang keyakinan karena ngapunten etika moralnya itu bagus, Betul. terus kemudian mereka itu dikenal sosialitasnya, jiwa sosialnya itu sangat berpengaruh pada masyarakat, Ya. terus kemudian responsibilitasnya yang ada di masyarakat kader itu terus baik, ya mereka lah orang-orang yang akan kita push, kita pilih untuk bisa menjadi calon lah gitu ya. Baik, Calon, nah, cukup menarik sekali seperti Pak itu. Harun. Jadi Oke. ini yang saya tangkap memang bagi warga masyarakat Kota Mojokerto khususnya, Oke. dari Pak Harun sendiri sudah menyampaikan bahwa di sini ada poin yang saya tangkap bahwa seseorang itu kan gitu ya, Oke. kalau kepingin menjadi calon wakil rakyat, tadi saya sampaikan di awal, saya tanyakan di awal itu Oke. harus mempunyai etika politik, ya, etika bermasyarakat juga Iya, seperti itu, iya, betul. dan kemudian juga harus ada yang namanya Sosial. tadi jiwa Jiwa sosial, sosial. yang direspon Ya, oleh oleh masyarakat masyarakat sekitar. Oke. Baik, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, Pak Oke. Harun, tapi kita akan break sebentar dulu, Oke. ya sambil menikmati kopi yang sudah Oke, disediakan ya. iya. Nanti kita lanjutkan setelah break berikut. Oke. Baik warga Kota Mojokerto yang saya hormati, podcast Pahlawan Demokrasi akan break sebentar dan akan kita lanjutkan setelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada sesi kedua setelah beberapa saat kita break, yaitu kembali bersama Bapak Muhammad Harun, Iya. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Komisi 2, untuk melanjutkan perbincangan kita ya, Ya, Pak Harun, obrolan kita tentang pendidikan demokrasi bagi warga masyarakat. Iya. Melanjutkan yang tadi bahwa Hmm. bagi warga Kota Mojokerto atau masyarakat Kota Mojokerto Iya. yang kok dilalah kepingin kan gitu ya, kepingin menjadi calon wakil rakyat, dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Harun bahwa intinya adalah kita harus mempunyai jiwa sosial tadi ya, Ya. jiwa sosial yang mana tentunya namanya sosial itu kan bekerja tanpa pamrih kan Ya. begitu ya, Iya. yang direspon oleh masyarakat, artinya masyarakat menerima. Iya. Nah, ada lagi di samping jiwa sosial yaitu mempunyai etika, Ya, etika bermasyarakat, kemudian etika berbangsa dan bernegara Ya, tentunya ya, ya. ya. Nah, ini apakah ketika warga atau masyarakat Kota Mojokerto ini Oke. sudah mempunyai dua hal tersebut, Pak Harun ya, dua hal tersebut. Lah ini biasanya kan mesti aku gak duwe bondo. Begitu ya. Iya. Ini kan tadi kan sempat jenengan itu ya, Iya. sempat jenengan sampaikan bahwa Iya. tidak harus uang kan gitu ya, tapi kan gak duwe bondo. Kalau bicara bondo ini kan memang tidak harus uang sih setahu saya. Tapi nanti Pak Harun bisa menyampaikan sedikit lah Iya. tentang warga masyarakat. Jadi Iya, tidak iya. hanya sekedar mungkin menjadi pemilih ya, suatu Iya. saat kan bisa jadi yang dipilih kan gitu ya. Iya, iya. Monggo Pak Iya. Harun silakan. Iya, terima kasih Mas Wani. Bicara masalah etika politik itu mestinya terkait dengan kembali lagi kepada penilaian masyarakat kan Betul. gitu ya. Ya, pastinya. Bagaimana ya tentunya secara tidak langsung ketika di dalam masyarakat sendiri adalah proses pembelajaran yang kita terus sampaikan. Ya. Karena sadar atau tidak sadar, ketika kita sudah jadi seandainya itu ya, tapi memang dalam karakter secara pribadi kita itu tidak menunjukkan kiat yang bagus ya, umpamanya sisi moralnya juga kurang bagus segala macam, Oke. itu pada pemilu berikutnya atau pada konstelasi berikutnya itu akan berpengaruh, dan kemungkinan besar itu kalau etika dan moralnya itu sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, Ya. sudah barang pasti masyarakat tidak akan memilih mereka. Nah, Tentunya. artinya jadi nilai etika politik itu justru ada di masyarakat, kan gitu ya. Saya katakan nilai etikanya itu justru masyarakat lah yang memberikan nilai, kan gitu. Betul. Nah, dari situ kita juga bisa memahami ternyata menjadi pejabat publik kan gitu ya, menjabat publik itu baik wali kota, baik apa wakil atau legislatif segala macam itu harus benar-benar menjaga etika dan moral politik.
karena ini secara tidak langsung itu berdampak kepada masyarakat secara umum, jelas itu. Jadi makanya ada etika dan moral politik itu sebenarnya bisa kita sosialisasikan kepada khalayak kan gitu ya. Contoh atau pendidikan etika segala macam itu kan ada bidang publik kan ya, bidang publik yang memang secara itu bisa dibentuk baik di sekolah atau mungkin di Karang Taruna atau di masyarakat pada umumnya. Ya. Lah contoh kalau sudah kita ini menjadi prinsipnya kan begini, bahwa untuk calon legislatif atau kader lah yang memang kepingin ikut secara langsung nanti dalam konteks pemilihan tadi itu, ketika kepingin terpilih kan gitu ya, terpilih, mereka betul-betul ada beban yang ya bukan beban, sesuatu yang memang harus dilakukan, sesuatu yang dilakukan itu dengan lurus, ikhlas, terus kemudian memang harus berperilaku baik kan gitu ya, berperilaku baik, karena memang banyaklah hal. Kalau kita memang mau koreksi di lembaga manapun, etika ketika di ASN atau di lembaga apapun lah, kalau memang dasar etika moralnya itu juga tidak menunjukkan kiat-kiat yang baik, ya tentunya akan dinilai oleh masyarakat, dan kemungkinan kalau terus kemudian meningkat lagi ketika etika moralnya sudah tidak baik menjadi sebuah pelanggaran. Ketika pelanggaran itu sudah terbentuk, maka akan ada proses yang lain. Artinya ya mungkin kalau pelanggaran itu sifatnya betul-betul pelanggaran moral karena ada yang ngapunten, mungkin contohnya ini kan ya, biasanya kan ada pejabat itu selingkuhan begitu kan, macam-macam lah ini kan, tapi tidak di Mojokerto kota, di Mojokerto. Nah, ini pejabat terus punya istri dua atau segala macam, nah itu monggo. Tapi yang jelas yang jadi masalah itu publik tahu bahwa yang dilakukan itu sudah menyimpang dari etika, betul. Nah, dari moral yang yang mana masyarakat akan menilai. Nah, apalagi itu dibuat tidak nyaman atau dibuat terus publik, apalagi dilakukan tindakan langsung ditangkap langsung lah, jadi kan OTT kan ditangkap langsung kan, ini ya ini kan akan berdampak ya, walaupun sebenarnya di tempat kita pun juga pernah terjadi, tapi sekali lagi ini menjadi sebuah pembelajaran yang maknanya begitu dalam ya, karena maknanya begitu dalam otomatis dari situlah bagi kader-kader yang mempunyai rencana untuk running ke sana, untuk itu ya harus tetap menetapkan dirinya berperilaku yang baik, terus berperilaku jujur. Tadi sudah saya singgung terkait dengan harus berinteraksi sosial tadi itu ya. Beneran, terus harus yakin menjadi contoh bagi lingkungannya. Lah ini yang mungkin seperti itu yang perlu disampaikan, maksudnya yang saya sampaikan seperti ini. Lah satu hal Mas Roni, pendidikan politik itu maksudnya terkait dengan etika politik itu kan kita juga bisa ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Hal yang sepele kadang-kadang yang namanya etika atau moral itu kan pada prinsipnya politik itu kan harus ada rasa tanggung jawab. Betul. Iya kan? Iya. Tanggung jawab. Kalau dalam konteks di keluarga, tanggung jawabnya itu ketika anak kita belajar, setelah belajar itu apa yang dia lakukan. Begitu. Kalau mereka membersihkan, setelah belajar dia membersihkan semua atau setelah makan dia merapikan, itu sudah menjadi pembelajaran politik. Oh, gitu ya. Iya, ini bagus ini. Ini kan jadi hal yang memang ini pembelajaran. Maka dari itu anak-anak kita juga bisa didik seperti itu. Oh, begitu ya. Nah, di sekolah pun juga sama. Kadang-kadang kan ada sekolah yang menyediakan makan segala macam. Nah, ketika anak itu terus kemudian diajarkan, ayo diberesi segala macam, itu adalah bentuk pembelajaran secara tidak langsung. Nah, setelah makan, cuci piringnya, kembali lagi pada bahwa demokrasi itu kan tanggung jawab. Betul. Nah, kalau sudah tanggung jawab, ketika kita sadar bahwa kita ada tanggung jawab moral kepada masyarakat, jangan pernah main-main dengan penilaian masyarakat kan, betul lah. Di situ yang paling penting kan gitu Mas. Kembali ke kitanya. Kembali ke kitanya, kita harus benar-benar tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang ikhlas, jujur, bekerja dan amanah kan gitu ya. Wah, terima kasih sekali gitu. Ini cukup menarik sekali sebenarnya sahabat Demokrasi Podcast KPU Kota Mojokerto. Ini memang apa ya, menjadikan sesuatu baginya. Kalau kata
Syahrini itu sesuatu sehingga ini bisa kita ambil hikmahnya, tidak hanya buat calon wakilnya rakyat tadi yang saya sampaikan, tetapi buat keluarga kita. Ternyata pendidikan politik atau pendidikan demokrasi itu dimulai dari keluarga, gitu ya. Sehingga tidak hanya kita menjadi apa ya istilahnya penonton, gitu ya. Kita harus jadi pemain. Mohon maaf Mas Roni, saya salah ya. Jangan sampai nimbulkan pemikiran masyarakat itu apatis terhadap keberlangsungan pemilu. Betul. Oh, ini bahaya sekali nih. Kalau sudah masyarakat apatis, wah sudah dipilih gue ya gak wurung wonge ngono. Lah ini kan karena rusaknya mentalitas pejabat kita. Ini semakin menarik. Sobat Demokrasi semakin menarik. Sebenarnya saya seneng gini yang apatis ini bagaimana, ya kan? Iya. Ini kayaknya kita bahas di sesi berikutnya lah atau lain waktu lah. Karena beliau Pak Harun sendiri waktunya juga terbatas. Sobat Demokrasi, podcast Pahlawan Demokrasi. Ini insya Allah nanti kita akan lanjut Pak Harun ya di lain kesempatan. Tentunya saya tetap berharap tidak bosan hari di sini begitu ya. Selalu memberikan pencerahan bagi warga Kota Mojokerto khususnya tentang demokrasi dan etika politik. Ini yang saya ambil dari situ. Mungkin ada closing statement atau kesimpulan? Ya, pada prinsipnya ketika kita terima kasih Mas Roni sebagai penutup acara podcast pada pagi hari ini, saya mungkin menyampaikan hal yang paling penting ya kalau masyarakat secara umum. Jadi ketika memang ada semua itu di bidang politik, di bidang ekonomi dan di bidang usaha apapun, ketika kita memberikan rasa sesuatu lah terkait dengan kepentingan masyarakat, kepentingan publik dengan penuh tanggung jawab, dan terus kemudian kita beretika, berinteraksi sosial kepada masyarakat, ini menjadi bagian hal yang terpenting untuk terus kemudian kita selalu mengayomi, selalu penting hadir di dalam masyarakat itu tujuannya agar kita bisa paling tidak itu bukan konteks terpilih kembali, tapi paling tidak itu menjadi pejabat yang bisa mempunyai etika moral yang baik di mata masyarakat. Kan itulah kami ya berharap kalau bagi teman-teman yang ingin terlibat langsung di dalam dunia politik nanti tetap harus mengedepankan hal yang tersebut untuk terus kemudian insya Allah yang punya angan-angan untuk bisa menjadi calon legislatif segala macam, ketika berperilaku seperti itu, sesuatu yang jenengan harapkan semua insya Allah bisa terwujud. Terima kasih dari saya. Mohon maaf, Mas Roni. Saya terima kasih juga atas kehadirannya. Pak Harun, sudah cukup ya? Cukup. Tapi ini masih ada utang saya ya. Iya. Insya Allah saya undang lagi nanti kapan saya ikut saja jadwalnya Pak Harun selaku politisi Partai Gerindra dan kebetulan ada di Komisi 2 DPRD Kota Mojokerto. Sahabat demokrasi yang saya hormati, hal penting yang saya ambil dari perbincangan kita pagi ini adalah etika moral di mata masyarakat adalah menjadi tanggung jawab kita sendiri, tidak orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam demokrasi. Salam demokrasi.